Apa mungkin sampai saat ini dia masih belum bisa mengikhlaskan hubungan kita, Mas? Dia masih belum rela kalau aku jadi istri kamu. Akhirnya di sana arwahnya jadi nggak tenang dan dia bermaksud untuk balas dendam. Ngawur, zaman udah canggih kayak gini masih percaya aja sama tahayul, kata suaminya teman-teman. Kan tadi Mas udah bilang orang yang sudah meninggal itu gak mungkin bisa balik lagi ke dunia. Alam mereka sudah berbeda. Ini semua salah kita, Mas. Ini semua gara-gara kita, kata istrinya. Jadi kematian si Lisa ini pasti ada hubungannya dengan pasangan suami istri ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membacakan cerita chat horor yang berjudul Arwah Penasaran. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang tidak suka dengan channel ini, langsung saja di skip ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out. Di sini ada percakapan antara suami dan istri ya teman-teman. Percakapan ini dimulai dari jam 8:25 malam. Mas, iya dek. Lagi sibuk? Enggak. Kenapa? Kata suami ya teman-teman. Ada yang mau aku omongin. Soal apa? Lisa. Hah? Ada apa kamu tiba-tiba berpikiran ngomongin soal dia? 2 hari yang lalu, pas aku ke pasar, aku nggak sengaja ngelihat sesosok perempuan lagi berdiri di seberang. Dan dia menatap aku dari jauh sambil tersenyum. Wajahnya mirip banget dengan Lisa, Mas. Hah? Bengong dari suaminya. Gak lama sebuah mobil lewat dan sesosok itu udah ngilang gitu aja. Sampai di rumah aku masih kebayang-bayang sama kejadian itu. Apa jangan-jangan itu beneran Lisa, Mas? Ah, kamu ini ada-ada aja. Mana mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi? Kamu itu cuma salah lihat. Cewek yang mirip Lisa itu banyak. Apalagi kamu lihatnya dari jauh, kata suaminya teman-teman. Berarti di sini yang namanya Lisa itu udah meninggal ya teman-teman. Terus untuk istrinya pun kembali memulai percakapan dengan suaminya. Malam harinya aku mimpi, dan adegan di mimpi itu persis seperti yang aku alami waktu di pasar siang itu. Dia memandang aku dengan tatapan mata yang tajam dan senyuman yang dingin. Sampai sekarang kalau ingat kejadian itu, aku masih merinding, Mas. Haha, kamu itu kebanyakan nonton film horor, Dek. Makanya jadi suka halu kayak gini. Nah, di sini suaminya menanggapinya dengan santai aja ya teman-teman, karena dia menganggap kalau itu bukan si Lisa ya teman-teman. Dan istrinya pun membalas lagi teman-teman. Apa mungkin sampai saat ini dia masih belum bisa mengikhlaskan hubungan kita, Mas? Dia masih belum rela kalau aku jadi istri kamu. Akhirnya di sana arwahnya jadi nggak tenang dan dia bermaksud untuk balas dendam. Ngawur, zaman udah canggih kayak gini masih percaya aja sama tahayul, kata suaminya teman-teman. Kan tadi Mas udah bilang orang yang sudah meninggal itu gak mungkin bisa balik lagi ke dunia. Alam mereka sudah berbeda. Ini semua salah kita, Mas. Ini semua gara-gara kita, kata istrinya. Jadi kematian si Lisa ini pasti ada hubungannya dengan
pasangan suami istri ini ya teman-teman. Kamu itu ngomong apa sih, Dek? Kita nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Dia sendiri yang mutusin untuk melakukan tindakan nekat itu. Tapi itu lantaran dia nggak terima kamu nikah lagi sama aku, Mas. Oh, jadi si Lisa ini meninggal karena dia nggak terima kalau si suaminya ini nikah dengan si Laura ini ya teman-teman. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa Laura ini sebenarnya tuh istri keduanya mungkin ya teman-teman, dan si Lisa itu adalah istri pertamanya. Ketika si suaminya ini mau menikah dengan Laura, si Lisa ini nggak terima, jadi dia mungkin mutusin buat bunuh diri ya teman-teman. Oh, jadi ceritanya sekarang kamu nyesel. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Seingat Mas, waktu itu kamu happy-happy aja. Kamu nggak merasa beban sama sekali. Di sini istrinya pun membalas dengan rasa bersalah ya teman-teman. Maafin aku Mas, pikiran aku lagi kalut. Aku jadi parno. Aku tiba-tiba keinget ancaman Lisa beberapa saat sebelum dia mutusin untuk loncat. Dia sempat bersumpah kalau dia nggak akan membiarkan kita berdua hidup tenang. Aku takut Mas. Aku takut dia benar-benar ngebuktiin ancamannya itu. Jadi si Lisa ini ternyata bunuh diri dengan cara loncat ya teman-teman ya. Mungkin loncat dari gedung sehingga menyebabkan si Lisa ini meninggal dunia. Dan sebelum si Lisa ini melakukan bunuh diri ini, dia sempat mengancam terhadap si Laura dan suaminya bahwa dia bakalan mengganggu mereka berdua. Dia nggak bakalan ikhlas intinya teman-teman. Dia pengen kehidupan berumah tangga Laura dan suaminya itu nggak tenang teman-teman. Tapi ya mungkin takdir udah berkata lain ya teman-teman. Si Lisanya pun loncat dan meninggal ya teman-teman. Jadi maksud kamu Lisa gentayangan, terus dia mau gangguin kita gitu? Haha, jawab suaminya teman-teman. Sini suaminya menanggapinya dengan masih santai teman-teman, karena dia menganggap kalau si Lisa itu ya udah meninggal ya udah gitu. Masa sih arwah bisa balik lagi ke dunia kan gitu ya teman-teman. Aku serius Mas. Mas juga serius katanya. Orang meninggal jadi hantu lalu mencelakai manusia, itu nggak ada dek. Itu semua cuma ada di film-film. Coba deh kamu pakai logika kamu, masuk akal apa enggak? Kata suaminya teman-teman. Di sini istrinya atau Laura itu cuma membalas dengan emoticon menangis tanpa air mata teman-teman. Udahlah dek, gak usah dibahas lagi. Ngapain kita debat untuk hal yang gak jelas dan gak penting kayak gini? Mending sekarang kamu tidur, Mas juga mau istirahat. Besok Mas harus bangun pagi. Udah ya, Mas mau tidur. Sini suaminya pun berusaha untuk menenangkan si Laura, yaitu istrinya, supaya dia udahlah gak usah bahas yang kayak ginian lagi. Mending daripada bahas yang hal-hal yang seperti ini, mendingan dia tidur, karena besok dia masih harus kerja gitu ya teman-teman. Tapi di sini istrinya pun masih membalas chatnya suaminya teman-teman. Bentar Mas, kamu jangan tidur dulu, barusan ada yang ngetuk pintu. Tungguin ya, aku mau lihat dulu. Dengan emoticon memohon kepada suaminya teman-teman. Adeh, siapa sih malam-malam gini ke rumah? Kata suaminya teman-teman. Selang 8 menit kemudian, si Laura pun membalas chat suaminya. Mas,
Siapa? Kata suaminya. Duh, kirain siapa tadi? Gak taunya si Santi. Itu loh mas, anaknya Mbak Marni yang tinggal deket rumahnya Pak RT. Ada perlu apa dia malam-malam gini ke rumah? Aku yang nyuruh. Jadi ceritanya tadi pagi aku nggak sengaja ketemu sama Mbak Marni. Terus dia cerita kalau si Santi sekarang juga di rumah. Dia lagi libur semester. Nah, tiba-tiba aku jadi kepikiran buat ngajak dia nginep di sini. Biar aku di rumah ada temennya. Buat beberapa hari ini aja kok mas. Selama kamu masih di luar kota. Hitung-hitung dia juga bisa dapat tambahan uang jajan dari aku. Oh, ya udah, berarti sekarang udah aman kan? Udah nggak parno lagi. Kalau gitu, mas tidur ya. Udah nguap-nguap dari tadi. Di sini suaminya pun menganggap kalau udah aman gitu karena si Laura ini atau istrinya ini sudah ada temannya untuk tidur ya teman-teman. Oh iya mas, maaf ge, kata si istrinya. Kamu hati-hati ya di sana kerjanya. Oke, kata suaminya. Tidak berselang lama, si Laura atau istrinya ini pun kembali menghubungi suaminya teman-teman. Mas Bagas, bangun mas. Aduh, kenapa lagi sih dek? Baru juga ketiduran katanya. Barusan Mbak Marni chat aku. Dia bilang kalau si Santi malam ini gak jadi ke rumah. Soalnya tadi di jalan dia jatuh dari motor. Sekarang lagi dibawa ke rumah bidan. Hah? Jawab heran suaminya. Terus yang barusan datang itu siapa? Ya Tuhan, jangan-jangan. Tenang dek, kamu jangan panik. Gimana cewek itu sekarang? Nah, di sini posisinya pun mulai tegang ya teman-teman, karena yang datang itu tadi bukan si Santi teman-teman. Karena si Santi itu habis jatuh dari motor dan gak jadi ke rumahnya si Laura ya teman-teman. Suaminya pun bingung. Siapa ya ini yang masuk ke rumah gitu kan? Sedangkan si Santi itu gak jadi ke rumah. Terus istrinya pun kembali membalas chat dari suaminya. Di kamar tamu, aku gak berani ngecek mas. Aku takut. Iya, kamu gak usah keluar. Pintu kamarnya udah dikunci kan? Udah, mas. Ada yang ngetuk pintu kamar. Suami pun bingung teman-teman. Cuma membalas dengan emotikon bengong teman-teman. Dia manggil-manggil nama aku. Tapi itu bukan suara Santi. Kembali di sini suami pun cuma membalas emotikon. Bingung teman-teman, karena ya mau gimana? Jaraknya mereka jauh-jauhan, sedangkan si istrinya ini di dalam rumah sendirian gitu teman-teman. Sedangkan yang datang itu bukan si Santi. Ya Tuhan, kenapa dek? Laura, tanya si suami teman-teman. Itu suara Lisa mas. Sambil emotikon ketakutan teman-teman. Lagi-lagi di sini suaminya seperti orang blow teman-teman. Balasnya cuma emotikon teman-teman. Jadi ternyata tadi yang datang ke rumahnya si Laura ini bukan Santi teman-teman, melainkan itu adalah arwah dari Lisa yang ingin balas dendam terhadap Laura dan suaminya teman-teman. Mungkin cukup sekian cerita chat horor pada kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya undur diri.